Bab 1901 dan hadiah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Saya mendengar bahwa karena Paviliun Wandao tidak menyerahkan bagian yang seharusnya diberikan, hal itu membuat marah Tuan Besar Yin dan Yang. Petik 2. Saya mendengar bahwa itu karena Tuan Besar Yin dan Yang putus dengan Tuan Besar Paviliun Wandao. Tidak, ku dengar itu karena ada pendapat yang berbeda-beda, dan segala macam pendapat tidak ada habisnya. Pada saat ini, tim tentara elit tiba di gedung harta karun Wandao Ge di Danau Xiaoyang. Seperti biasa, mereka mulai mencari semua harta karun di gedung harta karun. Ketika mereka sampai di lantai atas, mereka melihat mayat tanpa kepala kaku di Fengnan di depan ruang rahasia. Seorang pemimpin berjalan ke depan, melihat mayat itu, dan melihat kepala yang tergeletak di tanah di belakang. Telah mati selama setengah jam. Pemimpin itu mengerutkan kening. Kemudian, dia menoleh dan menginstruksikan anak buahnya di belakang, bawa pergi mayat orang ini dan laporkan ke aula besar. Ya, dua tentara elit maju dan mengambil tubuh Fengnan. Kota Tianlong, lantai 3 Paviliun Wandao. Penatua Ge menyesap tehnya, bangkit dan berjalan ke jendela, melihat keluar. Elder Ge, dalam wilayah keluarga Yin Yang. Semua Paviliun Wandao telah dihancurkan secara paksa. Diakon, lelaki tua berjubah abu-abu itu bergegas masuk dan berkata, "Jadi begitu." Nada bicara Ge tua tidak banyak berfluktuasi. "Ini, apakah Fang Yu ini bekerja sama dengan Yang Mulia Yin dan Yang?" Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan ekspresi terkejut, "Jika ini masalahnya, maka ini jelas merupakan masalah besar bagi kami Paviliun Wandao. Fang Yu pasti akan memikirkan masalah segel gunung yang rusak dan Paviliun Wandao kota Tianlong kita. Setelah dia kembali, dia pasti akan mentraktir kita." Pria tua berjubah abu-abu belum selesai berbicara, dan pria tua itu sudah berbalik. Menyentuh mata dingin Gelao, hati lelaki tua berjubah abu-abu itu bergetar dan dia segera tutup mulut. "Takut, panik, apa pengaruhnya bagimu?" Ge tua bertanya dengan dingin. Orang tua berjubah abu-abu itu menundukkan kepalanya dan tidak berani menjawab. Penatua Ge memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan mata yang sangat dingin. Kali ini keadaan benar-benar di luar kendali. Bisa dikatakan itu adalah kesalahan besar. Dan konsekuensi dari kesalahan ini lebih serius dari yang diperkirakan. Sebelum memutuskan untuk mengambil segel posan, Penatua Ge tidak pernah berpikir bahwa Fang Yu dapat menghancurkan istana surgawi dengan kekuatannya sendiri. Saat itu, dia justru menyesalinya. Namun, tidak ada cara untuk membalikkannya pada saat itu, terutama penampilan Fang Yu yang sangat kuat, jadi dia hanya bisa menggunakan taktiknya untuk menimbulkan masalah. Saat ini, metode ini juga bangkrut. Menunggu mereka Paviliun Wandao akan menjadi balas dendam yang sangat mengerikan. Mereka tidak secara langsung membunuh personel Paviliun Wandao, menunjukkan bahwa mereka masih ingin merundingkan persyaratan. Masalah ini harus dilaporkan ke Paviliun Tian, dan akan ditangani oleh Paviliun Tian. Tidak ada hubungannya, lakukan dengan kami. Ge tua berkata perlahan, ke Fang Yu. Orang tua berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya, matanya masih panik. Kekuatan Fang Yu terlihat jelas bagi semua orang. Selama dia kembali ke perbatasan selatan, Fang Yu pasti akan bertindak. Pada saat itu, apa yang harus dilakukan? Tentang Fang Yu, saya sudah melapor ke Paviliun Tian. Orang-orang dewasa di atas tidak akan membiarkan gerbang Yuhua dihidupkan kembali. Ge tua berkata dengan wajah dingin, oleh karena itu, Fang Yu sudah ada dalam daftar pembunuhan. Tapi, air yang jauh tidak bisa mendekati api, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Setelah Fang Yu kembali, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Penatua Ge tiba-tiba menunjukkan senyuman. Senyuman ini mengubah ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu dan bertanya, "Ge tua, apakah kamu punya tindakan balasan?" "Haha, aku punya cara untuk menahan Fang Yu." Ge tua tertawa, tapi tidak berbicara. Apakah Ge selalu ingin memanfaatkan gerbang Yuhua sekarang? Tapi, di pulau gerbang Yuhua, ada banyak sekali, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan ekspresi berubah. Tentu saja tidak. Penatua Ge menyipitkan mata sedikit dan berkata, "Apakah Anda ingat? Fang Yu pernah meminta saya untuk membantu menerbitkan pemberitahuan orang hilang." Mendengar ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut sesaat, lalu wajahnya tampak bahagia. Orang itu,
menemukannya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu bertanya. Penatua Ge tersenyum dan berkata, ini adalah kartu trufnya. Strategi asli Fang Yu masih berhasil. Nanti, di Aula Master Agung. Feng Nan, paviliun utama paviliun Wandao di Danau Xiaoyang, meninggal di Gedung Harta Karun, kata Fang Yu, Tuan Besar Yin dan Yang. Oh, mati, Fang Yu berkata dengan heran. Tuan Besar Yin dan Yang mengangguk dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Bas, kantong mayat muncul di tanah di depan. Seorang bawahan berlari dan membuka kantong mayat untuk memperlihatkan tubuh Feng Nan. Melihat tubuh Feng Nan, Fang Yu sedikit mengernyit. Kematiannya sungguh tragis. Tapi, siapa yang membunuhnya? Tidak mungkin takut untuk bunuh diri, bukan? Lihat siapa pembunuhnya, kata Guru Agung Yin dan Yang sambil mengangkat tangan kanannya. Bas, tongkat emas besar muncul di tangannya. Guru Agung Yin dan Yang meraih tongkat kerajaan dan mengarahkannya ke mayat di tanah. Wow, seberkas cahaya melesat dari tongkatnya dan mengenai mayat Feng Nan. Saat ini, tubuhnya bersinar terang. Segera, tirai tipis-tipis keluar dari kepala Feng Nan. Beberapa detik terakhir sebelum Feng Nan meninggal muncul di tirai tipis. Pria berbaju hitam itu menikam ke atas dan ke bawah, darah berceceran di mana-mana. Saya dibunuh. Guru Besar Yin dan Yang mengerutkan kening, untuk apa ini? Dalam hal ini, pembunuhan hanya dapat dilakukan dengan membunuh mulut seseorang, kata Fang Yu. Mulutnya hilang. Apa yang dia tahu? Kenapa dia ingin memutilasi? Tanya Tuan Besar Yin dan Yang. Fang Yu menyipitkan mata sedikit gelombang www.novelringan.com gelombang untuk berpikir. Meskipun insiden peretasan segel gunung terjadi di dalam wilayah klan Yin Yang, penyebab peristiwa tersebut sebenarnya terjadi di kota Tianlong di perbatasan selatan. Sejak hadiah dirilis, itu semua adalah berita dari tetua kota Tianlong hingga Fang Yu. Dari pertukaran sebelumnya dengan Feng Nan, tidak sulit untuk melihat bahwa Feng Nan dan Ge Lao terhubung. Melihat ke belakang sedikit, Anda akan menemukan bahwa lelaki tua kota Tianlong adalah asal mula semua peristiwa. Ge tua, mata Fang Yu bergerak sedikit dan cahaya dingin muncul. Sepertinya aku akan kembali ke perbatasan selatan dan mengobrol baik dengan Penatua Ge. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Perbatasan selatan, Guru Agung Yin dan Yang sedikit mengernyit dan bertanya. Ya, balas dendam ada di mana-mana, dan paviliun Wandao harus mengalami pendarahan hebat kali ini. Fang Yu tersenyum. Kursi ini dapat mengirimkan tim elit untuk membantu Anda, kata Raja Agung Yin dan Yang. Tidak, aku bisa mengatasinya sendiri. Fang Yu berkata, sejujurnya, yang disebut elit tidak terlalu mampu. Tuan Agung Yin dan Yang tampak stagnan, tetapi tidak dapat membantahnya. Karena dia dikalahkan, semua yang dia katakan salah. Ayo pergi, mari kita lihat bagaimana reaksi tingkat atas paviliun Wandao, lalu hubungi saya nanti, kata Fang Yu. Yin dan Yang mengangguk ringan. Dengan cara ini, Fang Yu dan Chen Ye meninggalkan Aula Agung-Agung dan kembali ke perbatasan selatan. Setelah menggunakan jimat ajaib, keduanya dengan cepat menyeberangi Danau Xiaoyang dan hendak mencapai rawa berkabut. Namun pada saat ini, cincin warna-warni yang dikenakan Fang Yu di tangan kirinya tiba-tiba bersinar. Apakah kamu meninggalkan keluarga Yin Yang? Suara Huayan terdengar di telinga Fang Yu. Ya, jawab Fang Yu. Kamu berhenti dulu, aku masih punya hadiah untuk diberikan padamu, kata Huayan. Hadiah. Ekspresi Fang Yu menjadi stagnan, lalu dia berkata, tidak, cincin yang kamu berikan padaku sebelumnya sangat berharga, dan aku belum memikirkan bagaimana cara mengembalikannya. Tunggu aku akan sampai di sana setengah jam lagi. Huayan mengabaikan kata-kata Fang Yu sama sekali, dan cahaya cincin warna-warni menghilang begitu suara itu turun. Fang Yu memandang Chen Ye tanpa daya, dan berkata, berhenti dulu, tunggu Huayan. Ini baik, Chen Ye tentu saja tidak punya pendapat. Dengan cara ini, Fang Yu dan Chen Ye berhenti di posisi di mana rawa berkabut telah muncul di bidang penglihatan. Tidak menunggu lama, setelah lebih dari 20 menit, terdengar suara menusuk di udara. Huayan mengenakan baju besi itu lagi dan dengan cepat mendatangi tubuh Fang Yu. Dan di belakangnya, 3 pria bertopeng mengikuti. Ketiga pria itu mengenakan jubah hitam, topengnya kosong, dan tidak ada tanda-tanda yang terlihat jelas. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Melihat Fang Yu, Huayan menunjukkan senyuman tipis di wajah cantiknya, melambat dan jatuh di depan Fang Yu.
Ketiga pria bertopeng putih itu masih mengikutinya. Mengapa meninggalkan klan Yin yang begitu cepat? Urusanmu selesai. Huaiyan bertanya. Pada dasarnya sudah selesai. Saat dia berkata, Fang Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengangkat tangan kirinya. Bas! Tanda gunung pecah seperti balok tembaga muncul di telapak tangan kirinya, mengeluarkan sedikit suara mendengung, bersinar dengan cahaya redup. Tepat sekali, kamu memberiku cincin itu. Aku akan memberimu segel gunung yang rusak ini sebagai hadiah. Fang Yu berkata, dan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan segel gunung yang rusak di depan Huaiyan. Huaiyan melihat tanda gunung yang rusak di tangan Fang Yu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkannya, simpan saja untuk digunakan. Rekomendasi antara kesopanan dan sang, kata Fang Yu, lagi pula, aku tidak terlalu perlu mendapatkan segel gunung yang rusak. Huaiyan masih menggelengkan kepalanya dan berkata, simpan saja. Terimalah. Dengan kata lain, itu adalah salah satu dari 10 artefak suci teratas. Kamu bisa menjualnya dengan banyak uang, kata Fang Yu. Saat ini, alis Huaiyan Dai sudah mengerutkan kening, wajahnya sedikit dingin, dan dia berkata, wajar jika adikku memberikan hadiah kepada kakakku. Aku tidak ingin hadiahmu sebagai balasannya, simpan saja dia. Melihat Huaiyan hendak marah, Fang Yu harus mengambil kembali segel gunung yang rusak itu. Kalau begitu, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, silakan datang kepadaku kapan saja, kata Fang Yu. Nah, hadiah yang ingin kuberikan padamu hari ini adalah ketiga pria ini. Huaiyan berbalik dan berkata. Fang Yu memandangi tiga pria bertopeng putih yang berdiri tegak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata dengan ragu, laki-laki. Sebenarnya aku tidak kekurangan, kamu hilang. Huaiyan berbalik lagi, menghadap Fang Yu, dan berkata, dulu, aku hanya tahu bahwa gerbang Yuhua sangat cemerlang, tapi aku tidak memahaminya. Sampai aku bertemu denganmu, aku membiarkan tanganku turun untuk mengumpulkan informasi. Saya tahu banyak tentang Yuhuamen. Yuhuamen sekarang sedang menunggu untuk berkembang, dan murid-murid di bawah klan belum dewasa, dan tidak banyak orang yang bisa menggunakannya. Kamu sendirian, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak dapat melakukan apapun. Petik 2. Sebagai penguasa sebuah sekte, Anda memerlukan lebih banyak bantuan untuk membantu Anda menangani beberapa masalah sepele, dan Anda tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Ini akan menghabiskan terlalu banyak energi dan mengurangi efisiensi Anda. Berbicara tentang ini, Huaiyan berhenti sejenak, lalu menoleh untuk melihat ketiga pria di belakang, dan berkata, mereka bertiga adalah kekuatan paling elit di antara orang-orang saya. Karena ini adalah kekuatan paling elit, kamu harus menyimpannya sendiri. Fang Yu berkata, saya masih memiliki banyak bawahan. Huaiyan sedikit mengernyit, menyela kata-kata Fang Yu, dan berkata, kemampuan paling menonjol dari mereka bertiga adalah mengumpulkan informasi. Aku tahu kamu kuat, jadi kamu tidak perlu menjadi petarung, tapi kamu tetap membutuhkan seseorang yang bisa melakukannya untukmu. Karena aku telah mendengar bahwa ada banyak musuh di gerbang Yuhua, ada 3 di antaranya di masa lalu untuk membantumu mengumpulkan intelijen dan menemukan musuh dalam kegelapan sebanyak mungkin. Fang Yu memandang ketiga pria di dalam jubah hitam memakai topeng putih, matanya bergerak sedikit. Mulai hari ini, kamu akan mengikuti Fang Yu. Perintahnya, setara dengan perintahku dan tidak boleh dilanggar. Huaiyan berkata dengan ekspresi serius. Ya, ketiga pria itu membungkuk bersama dan menjawab serempak. Setelah membungkuk, mereka berjalan di belakang Fang Yu bersama. Dari kemudian, mereka menganggap Fang Yu sebagai tuan mereka. Fang Yu memandang Huaiyan, sesaat terdiam. Dia sudah lama tidak mengalami kebaikan seperti ini tanpa meminta imbalan apapun. Karena ada beberapa hal yang belum ditangani benar, aku tidak bisa meninggalkan wilayah keluarga Yin dan Yang untuk saat ini. Huaiyan berkata lagi, saat aku selesai menangani urusan yang ada, aku akan datang ke Yuhuamenmu untuk melihatnya. Petik 2. Baiklah, selamat datang kapan saja. Fang Yu mengangguk, aku akan mentraktirmu makan besar kalau begitu. Huaiyan menutup mulutnya dan tertawa ringan, keanggunannya luar biasa. Kamu, percaya saja padaku seperti itu. Huaiyan bertanya dengan senyuman tiba-tiba tertutup. Percayalah, wajah Fang Yu tetap seperti biasa dan mengangguk. Kenapa, aku memberimu sebuah cincin, yang bisa dibilang aku ingin selalu tahu di mana kamu berada. Mata indah Huaiyan berkedip dan berkata, kirim 3 orang untuk mengikutimu,
atau mungkin eyeliner, kamu tidak ragu sama sekali. Bukankah aku mengenalmu selama beberapa hari, dan apa yang aku katakan, berasal dari di sisiku, mungkin itu semua dibuat-buat. Sudah ku bilang gelombang www.novelringan.com gelombang umurku hampir 5.000 tahun, dan aku telah bertemu banyak orang. Aku bisa melihat gejolak emosi di mata seseorang, emosi yang terselubung. Sangat mudah untuk dilihat melalui tentu saja, akan ada kesalahan. Fang Yu berkata, hanya saja cerita yang kamu ceritakan tentang Lin Mao, dari sudut pandangku, masuk akal, Lin Mao. Karena itu, Fang Yu tidak melanjutkan. Lebih baik tidak memberi tahu Huayan bahwa Lin Batian adalah Lin Mao. Jika tidak, Huayan mungkin akan patah hati. Tetapi pada saat ini, setelah mendengarkan Huayan milik Fang Yu, dia menatap lurus ke arah Fang Yu, matanya yang indah sedikit memerah. Kamu jangan meragukanku, kata Huayan dengan nada gemetar, aku khawatir kamu tidak mempercayaiku. Saat ini, ekspresi Huayan jelas lemah, sangat berbeda dari penampilan dingin biasanya. Fang Yu bisa merasakan perubahan suasana hati Huayan, tapi dia tidak tahu mengapa suasana hati Huayan berubah seperti itu. Oke, aku harus kembali sekarang, ayo, perjalanan yang menyenangkan. Huayan, dengan cepat pulih dari suasana hatinya dan berkata, oke. Fang Yu mengangguk dan melirik Chen Ye, yang berinisiatif mundur ke kejauhan. Tunggu, Fang Yu hendak berbalik dan pergi, Huayan tiba-tiba berbicara lagi. Apa yang salah? Fang Yu bertanya, bisakah kamu, biarkan aku menyentuh kepalamu? Huayan bertanya. Fang Yu terkejut sejenak dan berkata, tidak masalah. Huayan maju selangkah dan membawa hembusan wangi. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya, meletakkannya di atas kepala Fang Yu, dan menggosoknya dengan lembut. Berhati-hatilah dalam menangani sesuatu, jangan agresif, hubungi saya jika Anda mengalami kesulitan, saya akan membantu Anda. Huayan berkata dengan lembut. Bagus, jawab Fang Yu. Huayan melepaskan tangannya dan mundur. Oke, ayo pergi. Huayan Fang Yu melambai. Aku mungkin akan datang ke klan Yin yang lagi nanti, dan aku akan menemukanmu lagi, kata Fang Yu. Ya, Huayan tersenyum dan mengangguk ringan. Fang Yu berbalik dan terbang menuju rawa berkabut bersama Chen Ye. Ketiga pria bertopeng putih mengikuti punggung Fang Yu dan berjalan maju bersama. Huayan berdiri sendirian dan menyaksikan Fang Yu dan rombongannya pergi. Sampai punggung Fang Yu menghilang ke langit, dia masih menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong, seolah tersesat. Setelah sekian lama, dia pulih dan menarik napas dalam-dalam. Mata Huayan tiba-tiba menjadi tegas dan tegas. Wow, dia berbalik dan terbang menuju kejauhan, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya. Kepala, ketiga orang ini, benar-benar percaya. Dalam perjalanan kembali ke perbatasan selatan, Chen Ye menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan Fang Yu dan bertanya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, hendak menjawab. Kepala Fang, mohon percaya pada Tuan Huayan, dan juga percaya pada kami. Saat ini, pria bertopeng di tengah punggung berkata. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chen Ye berubah dan dia menoleh untuk melihat mereka bertiga. Dia menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara Fang Yu, secara teoritis tidak mungkin orang lain mendengarnya. Tapi saya tidak menyangka, ketiga orang ini masih mendengarnya. Transmisi suara kesadaran ilahi dapat diperoleh dengan pemotongan. Pria bertopeng itu berkata, kekuatan kita ada di sini. Chen Ye mengerutkan kening dan menatap Fang Yu. Menurutnya, ketiga orang ini terlihat agak aneh. Namun, dia masih percaya pada penilaian Fang Yu. Tidak apa-apa, percayalah pada mereka. Fang Yu berkata kepada Chen Ye, mereka benar-benar dapat banyak membantu kita. Ya, jawab Chen Ye, tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Fang Yu melirik ketiga pria bertopeng di belakangnya, matanya sedikit bergerak. Sejujurnya, ketiga orang ini sangat misterius. Topeng di wajahnya mengingatkannya pada pria bertopeng yang ingin merebut Wu Gu Tianxin dari Xiang Tianhe. Namun, selain memakai masker, kedua belah pihak tidak memiliki kesamaan. Mengapa kamu memakai topeng? Fang Yu berpikir sejenak sebelum bertanya. Karena pekerjaan kita, pria bertopeng di tengah menjawab, sebagai seorang pengumpul intelijen, tidak menunjukkan wajah Anda adalah perlindungan terbesar Anda. Jadi, kamu tidak boleh menunjukkan wajahmu di hadapanku. Fang Yu bertanya, selama Anda menunjukkan wajah Anda, ada risiko terekspos. Tentu saja,
Kami tanpa syarat mematuhi perintah Kepala Fang, jika Anda benar-benar ingin kami melepas topengnya, kami pasti akan melakukannya. Pria bertopeng itu menjawab, seharusnya tidak sulit bagi Anda, biarlah, kata Fang Yu. Berteriak, sekelompok orang mengitari sisi rawa berkabut dan kembali ke perbatasan selatan secepat mungkin. Melihat kabut kelabu di sampingnya, Fang Yu teringat di mana dia bertemu Huayan. Huayan masuk ke sana untuk mencari apa yang disebut batu Yin Yuan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menoleh, menatap ketiga pria bertopeng itu, dan bertanya, ya, saya ingin bertanya, apa fungsinya dari batu Yin Yuan di rawa berkabut? Peran batu Yin Yuan tercermin dalam banyak aspek, sehingga nilainya sangat tinggi. Pria bertopeng di tengah menjawab, dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan instrumen magis dan sebagai wadah penyimpanan energi magis. Di saat yang sama, juga dapat digunakan sebagai obat untuk memperbaiki atribut manusia, memperkuat tubuh, Lalu untuk apa Tuan Huayanmu menginginkan batu Yin Yuan? Fang Yu bertanya. Tuan Huayan, pria bertopeng itu berhenti dan berkata, kami tidak tahu, Tuan Huayan saja memperoleh batu Yin Yuan, tetapi dia belum pernah melihatnya menggunakannya. Itu dia. Fang Yu menyentuh dagunya dan tidak bertanya lagi. Memanggil, sekelompok orang bergerak maju, terus-menerus mendekat perbatasan selatan. Saat senja, Fang Yu dan kelompoknya akhirnya kembali ke perbatasan selatan. Kamu kembali ke gerbang Yuhua dulu, dan aku akan pergi ke kota Tianlong sendirian. Perintah Fang Yu. Ya, Chen Ye dan ketiga pria bertopeng merespons. Akibatnya, kedua tim berpisah. Fang Yu menuju kota Tianlong sendirian. Setelah beberapa saat, saya tiba di Paviliun Wandao di kota Tianlong. Paviliun Wandao saat ini berbeda dengan masa lalu. Ada dua penjaga berdiri di depan gerbang. Para penjaga ini tampak serius, mengenakan baju besi perak, dan nafas mereka tidak lemah. Fang Yu datang ke pintu dan melihat ke dalam Paviliun Wandao. Tidak ada seorang pun di aula. Jelas sekali, tempat tersebut sengaja dibersihkan. Kepala Fang, saya sudah lama menunggu di sini di bawah perintah Paviliun Lama. Itu adalah diakon Paviliun Wandao, lelaki tua berjubah abu-abu. Dia berjalan keluar dari Paviliun Wandao dan berjalan di depan Fang Yu dengan tatapan hormat. Sepertinya Penatua Ge tahu apa yang terjadi, jadi percakapan kita menjadi lebih sederhana. Fang Yu tersenyum. Elder Ge sedang menunggu di atas, silakan turun. Sebelum lelaki tua berjubah abu-abu itu selesai berbicara, Fang Yu mengambil langkahnya dan berjalan langsung ke Paviliun Wandao. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu stagnan, dan ada sedikit kecemburuan di matanya saat menatap Fang Yu, dan dia mengikuti. Fang Yu berjalan cepat ke lantai 3. Di ruangan aslinya, dia melihat Penatua Ge. Saat ini, Penatua Ge sedang duduk di belakang meja kopi seperti biasa. Melihat Fang Yu datang, dia tersenyum dan berdiri. Haha, Kepala Fang, kamu di sini, silakan duduk. Ge Lao memberi isyarat kepada Fang Yu untuk duduk. Kamu cukup tenang. Fang Yu menyipitkan matanya. Inilah akhirnya gelombang www.novelringan.com. Gelombang kepanikan tidak ada artinya. Ge tua tersenyum. Jadi, apakah kamu mengakuinya? Fang Yu bertanya. Akui apa? Ge tua bertanya secara retoris. Kamu berencana untuk menjaga segel pemecah gunung yang dicuri sendiri, kata Fang Yu. Tidak, aku tidak akan mengakuinya. Penatua Ge berulang kali menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya hanya bisa mengatakan, saya tahu bagaimana ini terjadi, saya tidak memberitahu Anda, itu salah saya. Petik 2. Hari ini, hanya untuk menyampaikan permintaan maaf saya akan duduk di sini dan menunggu Kepala Fang. Aku masih tidak mengakuinya. Fang Yu mengambil 2 langkah ke depan dan berjalan ke tubuh Penatua Ge, dengan lengkungan dingin di mulutnya. Kamu benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh. Tidak ada niat seperti itu. Penatua Ge tidak panik dalam ekspresinya dan menjawab dengan tenang, tetapi saya benar-benar tidak bisa mengakui apa yang belum saya lakukan. Tidak masalah, apa kamu mengakui itu tidak penting lagi. Fang Yu tersenyum dan berkata, bagaimanapun, Paviliun Wandao Anda telah masuk daftar hitam bersama. Mulai hari ini, saya akan memenuhi janji saya. Untukmu Paviliun Wandao, aku akan melihat satu dan merobohkan satu. Nada suara Fang Yu seperti es, menyebabkan suhu di dalam ruangan turun tajam. Lelaki tua berjubah abu-abu di belakang, wajahnya sedikit pucat. Tapi lelaki tua di depan Fang Yu stabil seperti gunung Tai,
tanpa perubahan warna apapun. Kepala Fang, apa maksudmu dengan ini, menyatakan perang dengan paviliun Wandao kita? Penatua Ge bertanya dengan mata menyipit sambil menatap Fang Yu. Nyatakan perang, bagaimana dengan? Fang Yu maju selangkah lagi, menatap langsung ke arah Elder Ge. Jika kamu harus menjadi musuh kami, maka kami tidak punya pilihan. Penatua Ge berkata dengan dingin, kami akan membuatmu membayar. Bayar harganya. Mata Fang Yu sedikit dingin. Fang Yu melihat ekspresi Ge tua tanpa rasa takut. Masuk akal jika dia tidak mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga Yin Yang. Tapi mengetahui apa yang terjadi, kenapa dia masih bisa tetap tenang? Ini sungguh tidak normal. Penatua Ge tampak percaya diri dan percaya diri. Sepertinya kamu masih memiliki kartu Hall, kata Fang Yu. Kartu Hall tidak dihitung, tapi menurutku alat tawar-menawarku pasti akan membuatmu berubah pikiran. Ge Lao selalu memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Fang Yu mengerutkan kening. Kepala Fang, kita bisa menjadi teman, tidak perlu membuat masalah seperti ini. Penatua Ge berdiri, berjalan mengitari meja kopi, dan berjalan di depan Fang Yu. Aku lebih suka berteman dengan anjing daripada denganmu. Fang Yu berkata dengan dingin, sejujurnya, aku masih belum tahu kenapa kamu harus memprovokasiku. Masuk akal, aku harus tahu kekuatanku. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ge tua sedikit bergerak. Keadaan ini memang disebabkan oleh salah satu kesalahannya. Namun, dia tidak merasa telah melakukan kesalahan. Sama sekali tidak ada masalah dengan Fang Yu. Karena dari sudut pandang kepentingan mendasar paviliun Wandao, Yu Huamen tidak akan pernah diizinkan untuk mereproduksi kejayaan aslinya. Tidak ada lagi sekte di atas langit dan bintang besar. Poin ini adalah konsensus paviliun Wandao. Oleh karena itu, tembakan Fang Yu hanyalah masalah waktu. Hanya saja cara yang dipilih oleh Elder Ge masih kurang pertimbangan, sehingga paviliun Wandao di pihak klan Yin dan Yang mengalami kerugian yang sangat besar. Namun, semua tanggung jawab atas masalah ini dapat dialihkan ke kepala Feng Nan yang telah meninggal. Sekarang, Penatua Ge hanya perlu menghadapi Fang Yu di depannya. Kepala Fang, apakah kamu ingat bahwa kamu pernah mempercayakanku untuk melakukan sesuatu? Penatua Ge memandang Fang Yu di depannya dan tersenyum. Melihat senyum Ge tua, hati Fang Yu tergerak. Apa yang dia percayakan pada Tuan Ge untuk dilakukan? Pasang pemberitahuan orang hilang, cari Huaisu. Pada saat ini, Fang Yu segera memahami sumber kepercayaan Penatua Ge. Huaisu, itu pasti Huaisu, mereka telah menemukannya. Fang Yu memandang Elder Ge, matanya telah berubah. Kegembiraan, sikap dingin yang ekstrim, dan niat membunuh. Arti dari paviliun Wandao sudah jelas. Gunakan saja Huaisu untuk mengancamnya. Kultivator bernama Huaisu cukup kuat, tapi masih terlalu jauh di belakang kepala Fang. Siapa dia di kepala Fang? Penatua Ge mengamati ekspresi Fang Yu, ditanyakan dengan senyum di wajahnya. Ledakan, Fang Yu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, meraih leher Ge tua, dan mengangkatnya. Benar saja, dia adalah seseorang yang sangat penting bagimu. Old Ge tidak mengubah wajahnya, senyumnya cerah. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa orang ini sangat penting bagi saya. Fang Yu menatap Penatua Ge dengan mata dingin, jika sesuatu terjadi padanya, saya akan membiarkan paviliun Wandao Anda disingkirkan dari Datian Chensing. Hahaha, Penatua Ge tersenyum, kepala Fang, Anda harus memikirkan situasinya. Sekarang orang-orang ada di tangan kami tidak takut dengan ancaman Anda. Ledakan, sebelum selesai berbicara, Fang Yu mencubit kuat-kuat dengan tangan kirinya. Tulang leher Ge Lao hancur dan kepalanya bengkok. Semburan udara hitam keluar dari leher yang patah, dan tidak ada darah. Jika kamu benar-benar tidak takut, kamu tidak akan menggunakan boneka untuk berbicara denganku. Fang Yu melemparkan tubuh Ge tua ke tanah dan berkata dengan dingin. Bising, tubuh Ge Lao berubah menjadi untaian asap hitam, mengembunkan kembali bentuk manusianya di udara. Orang tua itu masih mengetahui kekuatan kepala Fang. Orang tua, yang terkondensasi dari energi hitam, berkata dengan nada dingin, tetapi kamu harus memikirkannya, jika kamu berani melakukan serangan terhadap paviliun Wandao kami, nama itu adalah biksu yang sombong, akan lebih menderita. Jika kamu melewati batas, kami akan membunuhnya. Fang Yu berdiri diam, matanya lebih dingin dari sebelumnya. Paksaan yang kuat menyelimuti seluruh ruangan.
Orang tua berjubah abu-abu di belakang tidak bisa menahan paksaan ini. Engah, tubuh bonekanya pun langsung berubah menjadi hitam. Sekarang berikan aku Huaixu, semuanya masih memiliki ruang untuk bermanuver. Fang Yu berkata dengan hampa, tetapi jika kamu mengancamku dengan dia sebagai sandera, maka kamu akan kehilangan negosiasi denganku selamanya. Kesempatan, hahaha. Penatua Ge Yang Tian tertawa, dan berkata, Kepala Fang, saya suka kepercayaan diri Anda, tapi sekarang, tidak ada gunanya apa yang Anda katakan, orang itu ada di tangan kita, dan hidup dan matinya juga di bawah kendali kita. Sebaliknya, jika kamu ingin bertemu dengannya, maka, ikuti semua persyaratan kami. Sekarang, saya meminta Anda untuk meninggalkan Paviliun Wandao, dan jangan mencoba melakukan apapun pada Paviliun Wandao kami, jika tidak, kami akan dipindahkan. Oke, sepertinya kamu sudah membuat pilihan. Fang Yu tersenyum dingin dan melangkah mundur, ingat, penyembunyian adalah nyawa Paviliun Wandao Anda. Jika Anda memindahkannya, Anda melakukan bunuh diri. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Saat ini, di sebuah rumah kayu di hutan lebat di pinggiran kota Tianlong. Lelaki tua berjubah abu-abu itu penuh keringat dingin, terengah-engah, matanya membelalak saat memandang lelaki tua di depannya, jantungnya berdebar kencang. Meskipun Elder Ge jauh lebih tenang, dia juga memiliki keterkejutan di matanya. Hanya berbicara dengan Fang Yu melalui nafas mereka semua merasakan penindasan yang luar biasa. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang tampaknya Fang Yu benar-benar dapat membunuh mereka melalui tubuh palsu yang dibentuk oleh udara hitam itu. Sangat menakutkan, Fang Yu, terlalu berbahaya. Elder Ge, mengancamnya dengan biksu itu mungkin bukan solusi jangka panjang. Pria tua berjubah abu-abu itu terengah-engah dan berkata, aku tahu, ini adalah strategi yang lambat. Segala sesuatu tentang Fang Yu telah dilaporkan ke Tiange. Ge tua berkata perlahan, aku berkata, level Fang Yu bukan lagi sesuatu yang bisa kita tangani. Sekarang, kita gunakan sandera untuk menahan Fang Yu, dan tunggu orang besar dari Paviliun Tian mengambil alih masalah ini, lalu kita bisa lolos. Orang tua berjubah abu-abu itu mengangguk berulang kali. Penatua Ge menghela nafas lega, mengurangi kecemasan dan ketakutan di hatinya. Awalnya, dia berencana menggunakan sandera Huaixu untuk memeras lebih banyak dari Fang Yu. Termasuk segel gunung yang rusak. Namun, menghadapi mata Fang Yu yang sangat berdarah dingin, dia tidak berani terus memprovokasi. Berasal dari rasa takut terhadap jiwa, ia hanya berani meminta Fang Yu untuk tidak mengambil tindakan terhadap Paviliun Wandao, tidak meminta lebih. Hingga saat ini, dia sangat menyesalinya. Meskipun Fang Yu adalah target yang harus disingkirkan Paviliun Wandao. Tapi orang yang berhadapan langsung dengan Fang Yu seharusnya bukan dia. Meskipun dia adalah salah satu paviliun besar di perbatasan selatan, levelnya tidak cukup. Keberadaan level Fang Yu harus ditangani oleh orang dewasa di Paviliun Tian. Tunggu jawaban Tiange. Penatua Ge menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebelum ini, jangan pergi dari sini untuk saat ini. Bawahan mengerti, jawab lelaki tua berjubah abu-abu itu. Huaixu ditemukan dan menjadi sandera Paviliun Wandao. Kedengarannya bukan hal yang baik, tetapi nyatanya, bagi Fang Yu, ini adalah kabar baik. Setidaknya yang pasti Huaixu juga datang ke Datian Chensing. Walaupun saya tidak tahu di mana tempatnya, karena ditemukan oleh Paviliun Wandao, pasti masih hidup. Dengan kata lain, Huaixu saat ini aman. Paviliun Wandao tidak boleh berani menyakiti nyawa Huaixu, jika tidak, sandera ini tidak akan ada artinya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, di mana Huaixu? Fang Yu harus mengunci posisi Huaixu terlebih dahulu dan menyelamatkannya sebelum dia dapat membalas dendam terhadap Paviliun Wandao. Untuk saat ini, tidak ada petunjuk. Paviliun Wandao tersebar di berbagai alam bintang Datianchen. Huaixu dapat ditemukan di alam manapun dan kemudian dikurung. Kisaran ini terlalu besar untuk ditemukan. Fang Yu mengerutkan kening. Sepanjang perjalanan kembali ke Yuhuamen, dia memikirkan tindakan balasan. Ketika dia kembali ke Yuhuamen, dia tiba-tiba teringat akan 3 pria bertopeng yang diberikan Huayan kepadanya. Kemampuan ketiganya adalah memperoleh informasi. Itu berhasil. Memikirkan hal ini, Fang Yu kembali ke gerbang Yuhua dan segera memanggil ketiga pria bertopeng di depannya. Aku punya tugas yang sangat penting untukmu sekarang, kata Fang Yu. Kepala Fang, tolong beri perintah.
Ketiga pria bertopeng itu menjawab bersamaan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan memberitahu ketiga pria bertopeng itu tentang informasi dasar tentang paviliun Wandao dan Huaixu. Setelah mendengarkan, pria bertopeng di tengah bertanya, "Kepala Fang, apakah Anda ingin kami menemukan biksu bernama Huaixu ini? Sebaiknya kamu bisa menemukannya secara langsung." Fang Yu mengangguk, "Jika tidak, cobalah mengumpulkan informasi tentang dia." Dipahami. Ketiga pria bertopeng itu menjawab bersamaan. Fang Yu memperhatikan ketiga orang itu begitu saja setuju, dan bertanya dengan sedikit skeptis, "Apakah kamu yakin? Inilah keahlian terbaik kami." Pria bertopeng di tengah menjawab, "Kami akan menemukan cara untuk menyelinap ke paviliun Wandao dan mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin. Kami setidaknya 70% yakin. Tolong jangan khawatir." Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Apakah ketiga orang ini pernah melakukan hal serupa sebelumnya? Jika tidak, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Namun, Fang Yu tidak terlalu banyak berpikir. Huayan sudah menjelaskan bahwa ketiga orang ini adalah elit. Mereka punya kemampuan ini, tapi itu normal. Ngomong-ngomong, Anda dapat membantu saya menemukan lokasi Penatua dan Diakon Jenderal Kota Tianlong saat ini. Fang Yu bertanya dengan mata dingin, "Tetapi jika ini sudah selesai, kamu tidak boleh mengungkapkannya." Dipahami. Ketiga pria bertopeng itu menjawab, "Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu," kata Fang Yu. "Kepala Fang, tolong beri kami waktu 2 minggu, kita pasti sudah mendengar keberadaan biksu bernama Huaixu," kata pria bertopeng di tengah. 2 minggu, tidak masalah." Fang Yu mengangguk, memanggil. Ketiga pria bertopeng itu membungkuk pada Fang Yu, lalu berlari menjauh dari pulau, menghilang dari pandangan. Fang Yu melihat ke arah mereka pergi, matanya berkedip. Semoga ketiganya benar-benar dapat menemukan posisi Huaixu. Selama Anda mengetahui posisi Huaixu, semua masalah akan terselesaikan. Kepala Fang Yu masih berpikir, tapi Su Jialu datang ke gunung belakang. "Apa yang salah?" Fang Yu bertanya. "Saya punya masalah mendesak yang perlu dilaporkan." Saat saya mendengar kepalanya kembali, saya segera bergegas. Su Jialu berkata dengan ekspresi serius. "Apa yang salah?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. "Tadi malam, saya menemui hal yang aneh." Su Jialu menelan ludah dan berkata, "Musuh menerobos masuk." Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. "Tidak, ada begitu banyak roh iblis di pulau itu, tidak peduli betapa beraninya orang-orang itu, mereka tidak berani masuk secara langsung." Su Jialu berhenti dan berkata, "Apa itu?" Fang Yu bertanya. "Itu saja, tadi malam, saya sedang berkultivasi di rumah gua saya. Sekitar pagi hari, saya meninggalkan rumah gua dan ingin keluar dan melihat pemandangan laut." Su Jialu berkata, "Tetapi saya pergi ke pantai timur pulau. Pada saat itu, saya tiba-tiba menemukan sesosok tubuh berdiri di tepi pantai di depan. Sosok itu menghadap ke arahku, dan tongkatnya tidak bergerak, seperti patung." "Siapa orang ini?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. "Ini kakak senior Zhong Chen." Su Jialu melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, "Saya berjalan ke depan untuk menyapa, tetapi kakak senior Zhong Chen mengabaikan saya dan tetap tidak bergerak. Jadi, saya berjalan ke depan dan berteriak lagi, tetapi kakak senior Zhong Chen masih tidak menjawab. Kemudian, saya berjalan berkeliling dan melihat, dan menemukan bahwa mata kakak senior Zhong Chen terbuka lebar, dan dia melihat langsung ke bintang-bintang di kejauhan. Matanya masih bersinar dengan darah merah." Fang Yu mengerutkan kening lebih erat. "Saya terkejut pada saat itu dan mundur beberapa langkah, tetapi kakak senior Zhong Chen masih tidak bergerak, jadi dia melihat ke kejauhan." Su Jialu melanjutkan, "Saya melihat ke arah yang dilihat oleh kakak senior Zhong Chen. Saya hanya bisa melihat permukaan laut dengan cahaya hijau redup, yang tidak berbeda. Tapi setelah melihat lebih dekat, saya menemukan di langit berbintang yang jauh, bintang-bintang berkumpul seperti sebuah pola." "Pola apa?" Fang Yu bertanya. "Bukankah kakak senior Zhong Chen memiliki tato menyerupai pola kalajengking di lengan kanannya?" "Saya menemukan bahwa pola langit berbintang di kejauhan sama persis dengan tatonya." Su Jialu berkata dengan heran. "Benar-benar?" Fang Yu bertanya. "Itu benar sekali." Su Jialu berkata, "Kakak senior Zhong Chen seperti patung, berdiri di sana sepanjang waktu, melihat langsung pola kalajengking yang dibentuk oleh cahaya bintang di langit yang jauh." Petik 2. Berapa lama dia berdiri di sana? Fang Yu bertanya.
Saya tidak tahu, saya sedikit takut saat itu, jadi saya bergegas kembali ke Dong Mansion. Saya melihat kakak senior Zhong Chen hari ini, dia bukan hal yang aneh, dia masih sama, kata Su Jialu. Jadi, Fang Yu sedikit mengernyit kepala, saya pribadi sama sekali tidak memiliki prasangka atau kebencian terhadap kakak senior Zhong Chen. Tapi tadi malam, mata kakak senior Zhong Chen berlumuran darah, sungguh jahat. Kata Su Jialu, manusia seutuhnya bagaikan patung, memandangi pola yang terbentuk dari berkumpulnya bintang-bintang di kejauhan. Dan pola ini gelombang www.novelringan.com gelombang sama persis dengan tatonya sendiri. Sungguh aneh mendengarnya. Kepala, apakah kita harus bertanya pada kakak senior Zhong Chen apa yang terjadi tadi malam? Su Jialu bertanya lagi. Fang Yu berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku akan melihatnya. Lagi malam ini. Oke, saya akan bertindak bersama Anda, bos. Su Jialu mengangguk berulang kali. Malam segera tiba. Di pagi hari, Fang Yu dan Su Jialu mencapai tepi timur pulau tempat gerbang Yu Hua berada. Kepala, lihat apakah dia berdiri di sana lagi. Sebelum Fang Yu melihat sosok itu, Su Jialu sudah menunjuk ke arah depan. Fang Yu melihat ke depan, dan dia melihat sosok Zhong Chen yang kekar, menghadap langit berbintang di kejauhan di tepi timur, dan sedikit mengangkat kepalanya. Seperti yang dikatakan Su Jialu, dia tidak bergerak. Fang Yu tidak ragu-ragu, dan langsung maju. Pada saat ini, dia bisa melihat langit berbintang di kejauhan, dan memang ada pola kalajengking yang berkumpul. Dan setelah mendekat, dia menemukan, tato di lengan kanan Zhong Chen juga memancarkan cahaya redup saat ini. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandangi bintang-bintang di kejauhan. Dia segera membuka mata jalannya. Bas, pedang salib emas muncul di pupil dan berputar perlahan. Saat ini, visinya menjadi berbeda. Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa langit di kejauhan menyatu menjadi bintang berbentuk kalajengking, memancarkan sinar cahaya, melewati jarak ribuan meter, dan mencocokkan tato di lengan kanan Zhong Chen. Pola yang dibentuk oleh bintang-bintang sangat cocok dengan tato di lengan kanan Zhong Chen, yang terus-menerus memberikan energi sihir khusus. Melihat pemandangan ini, ekspresi terkejut melintas di wajah Fang Yu. Pada akhir hari, ini menarik kekuatan bintang-bintang. Bab 1906 Menelan Bintang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di permukaan, hal ini memang benar adanya. Fang Yu menoleh dan menatap Zhong Chen lagi. Seperti yang dikatakan Su Jialu, seluruh pribadi Zhong Chen tidak memiliki kemampuan untuk memahami dunia luar saat ini. Dia menatap langsung ke langit berbintang di kejauhan, bersinar dengan cahaya merah, dan tubuhnya tidak bergerak seperti patung. Hanya tato di lengan kanan yang sesuai dengan pola kalajengking bintang-bintang di langit jauh, yang mengambil kekuatan darinya. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Yu sedikit mengernyit. Bukan 1 atau 2 hari bagi Zhong Chen untuk bergabung dengan Yu Huamen, tapi sepertinya dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Mungkin itu baru dimulai beberapa malam terakhir, dan saya dipukul oleh Su Jialu tadi malam. Tapi, apa yang dia lakukan? Apakah ini metode latihan uniknya? Namun, seperti yang dikatakan Su Jialu, penampilan Zhong Chen saat ini sepertinya tidak benar. Pupil merah, tato berbentuk kalajengking, dan bintang-bintang bertitik dengan bentuk yang sama dengan tatonya. Ini dianggap sebagai teknik latihan, dan jelas bukan teknik latihan biasa. Kepala, bagaimana situasi dengan kakak senior Zhong Chen? Su Jialu bertanya dengan suara rendah. Saya juga tidak tahu. Fang Yu berkata dengan lembut sambil menggelengkan kepalanya. Ini bukan semacam teknik budidaya jahat, kan? Su Jialu bertanya lagi. Metode budidaya jahat. Fang Yu melirik Su Jialu dan menggelengkan kepalanya. Dalam kemampuan kognitifnya, untuk menentukan apakah suatu praktik merupakan praktik jahat, hal ini terutama bergantung pada bagaimana praktik tersebut dilakukan. Semua metode penanaman kejahatan pada dasarnya didasarkan pada kebahagiaan diri sendiri di atas penderitaan orang lain, perilaku yang merugikan dan mementingkan diri sendiri. Tapi penampilan Zhong Chen saat ini secara alami tidak termasuk dalam peringkat ini. Dia hanya melihat sesuatu yang salah, dan tidak menyebabkan kerugian besar bagi siapapun. Manusia tidak boleh melihat penampilan, sama halnya, latihan kultivasi juga tidak boleh melihat penampilan. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, kata Fang Yu, mari kita amati sebentar. Setelah berbicara, Fang
Yu mundur, menemukan tempat yang bagus, dan duduk di tempat. Dia akan mengamati perubahan pada jam-jam terakhir untuk waktu yang lama di sini. Kamu bisa kembali dan berlatih dulu. Fang Yu berkata kepada Su Jialu, saya akan terus mengamati di sini. Petik 2 titik titik titik. Oke, jawab Su Jialu, menoleh dan menatap Zhong Chen sebelum pergi. Saat ini, hanya Zhong Chen dan Fang Yu yang tersisa di pantai timur pulau. Pada akhirnya, dia masih berdiri di tepi pantai, seperti patung. Fang Yu sedang duduk dalam posisi 30 meter di belakangnya, diam-diam mengamati perubahan keadaan Su Chen. Waktu berlalu dengan lambat, sepanjang prosesnya terlihat jelas bahwa ujung bulan memang terus-menerus menyerap kekuatan bintang. Namun nafasnya tidak banyak berubah. Jelas sekali, kekuatan bintang yang diserap ini masih memerlukan waktu untuk disempurnakan. Malam itu perlahan menghilang oleh cahaya putih. Ketika bintang-bintang di langit yang jauh menjadi tidak mencolok, Zhong Chen terkejut. Lampu merah di pupilnya menghilang, dan kewarasan seluruh orang pulih. Hanya saja tato kalajengking di lengan kanan masih bersinar dengan cahaya redup, seperti baja yang berwarna merah setelah terbakar. Dadada, ketika Zhong Chen mendengar langkah kaki, dia berbalik dan melihat Fang Yu mendekat dengan senyuman di wajahnya. Petik 2 titik titik titik. Kepala, Zhong Chen berkata dengan wajah tenang, kamu telah melihat semuanya. Yah, aku memperhatikanmu sepanjang malam. Fang Yu mengangguk dan berkata, tapi sayangnya, saya tidak melihat apapun. Akhirnya wajah Chen tetap tidak berubah. Kamu adalah sebuah teknik. Menurutku kamu sepertinya menyerap kekuatan bintang yang jauh. Fang Yu bertanya, ini adalah teknik unik dari tempat asalku. Zhong Chen berkata perlahan, gunakan kekuatan bintang untuk memberi makan tubuh dan memulihkan cederanya. Teknik apa ini? Fang Yu bertanya dengan heran di matanya. Zhong Chen memandang Fang Yu, terdiam selama 2 detik, dan berkata, keterampilan menelan bintang. Kekuatan menelan bintang, kedengarannya sangat mendominasi. Fang Yu mengagumi. Ini bukan teknik yang bagus, kata Zhong Chen. Mengapa kamu mengatakan itu? Fang Yu bertanya. Menggunakan kekuatan bintang adalah dosa asal. Zhong Chen menoleh lagi, menatap Yuan Kong, dan berkata, sebelum bergabung dengan Yu Huamen, sudah kubilang. Aku akan membawa musuh yang mengerikan. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, menatap Zhong Chen. Asal-usulku, dan keterampilan menelan bintang, adalah akar kemalangan, kata Zhong Chen. Nada suaranya masih tenang, tanpa gelombang apapun. Namun, Fang Yu bisa mendengar ketidakberdayaan dan rasa sedih dalam kalimat ini. Karena kamu melihatku melakukan Star Swallowing skill hari ini, maka aku akan pergi dari sini. Zhong Chen berbalik lagi, kata Fang Yu. Kenapa kamu pergi? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Masih banyak anak kecil di depan pintu, saya tidak ingin menghalangi mereka. Zhong Chen berkata, dan waktunya hampir habis, orang-orang itu harus menemukanku lagi. Mereka mencarimu untuk membunuhmu. Fang Yu bertanya, tidak, ini lebih kejam daripada membunuh, kata Zhong Chen. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Saya akan meninggalkan gerbang Yuhua sekarang, terima kasih atas bantuan Anda selama periode ini. Kata Zhong Chen, lalu pergi. Saya belum setuju. Fang Yu berkata, mengapa kamu pergi? Zhong Chen memandang Fang Yu, sedikit mengernyit, dan berkata, aku berkata. Kamu sekarang adalah murid resmi Sekte Yuhua. Jika kamu ingin pergi, kamu harus mendapatkan persetujuan dari kepalaku. Kata Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang alasan yang sudah saya katakan, kata Zhong Chen. Seberapa mengerikan musuh yang mengerikan itu? Apakah ada penguasa istana dari istana surgawi, dan penguasa agung dari klan Yin Yang? Fang Yu bertanya dengan senyum di wajahnya. Petik 2, saya tidak yakin mana di antara mereka yang lebih baik. Jun Chen menjawab, tapi bagiku, orang-orang itu yang paling menakutkan. Kalau begitu, kamu harus tetap di sini. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Fang Yu berkata, tetapi kamu berada di Yu Huamen. Jika mereka menemukan pintunya, kamu akan lebih dari kamu. Ketika Zhong Chen menatap Fang Yu, dia bisa melihat perubahan yang jelas di wajahnya yang tenang. Saya tidak pandai berbicara, saya hanya, terima kasih. Zhong Chen membungkuk dan membungkuk kepada Fang Yu. Tidak, itu adalah tanggung jawab kepala untuk melindungi para murid. Fang Yu berkata, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Adapun situasi yang kamu khawatirkan,
itu tidak akan terjadi. Zhong Chen mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, dimengerti, kepala. Aku akan kembali dan istirahat dulu, silakan pergi. Fang Yu selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Zhong Chen menatap punggung Fang Yu dan tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Kepala, bagaimana kabarmu? Su Jialu berlari ke gunung belakang lebih awal di pagi hari untuk menunggu Fang Yu kembali. Tidak ada, dia memang melakukan suatu teknik. Fang Yu berkata, ini disebut teknik menelan bintang. Keterampilan menelan bintang, kedengarannya seperti, wajah Su Jialu sedikit berubah dan berkata, kakak senior Zhong Chen. Mungkin karena dia tidak cukup percaya padaku, atau dia memiliki kekhawatiran lain. Dia tidak mengatakan lebih banyak tentang dirinya sendiri, tetapi dia harus mengambil inisiatif untuk mengatakannya di masa depan. Fang Yu berkata, jangan bertanya lagi sebelum itu. Naik, oke, begitu. Su Jialu mengangguk dan berkata. Setelah Su Jialu pergi, Fang Yu memanggil Beibei. Bibi, aku akan pergi ke pohon hukum. Fang Yu berkata pada Beibei. Wang, Beibei berbalik di udara, mengibaskan ekornya, dua berkas cahaya dari matanya. Bas, tanda melingkar muncul di udara dan perlahan membesar, seperti sebuah pintu. Fang Yu bangkit dan melangkah ke sasaran. Wow, ketika dia keluar dari jejaknya, seperti terakhir kali, dia muncul di atas pohon hukum. Tanda ini setara dengan portal yang mencakup seluruh wilayah. Fang Yu terkejut di dalam hatinya, dan sebelum saya melewati terowongan luar angkasa, saya langsung pergi ke Necropolis di ujung paling utara klan Yin dan Yang. Bagaimana Anda melakukannya? Wow, pada saat ini, Beibei juga bergegas keluar dari sasaran dan mendarat di bahu Fang Yu. Wow, tanda itu menghilang. Fang Yu menukik menuju pohon hukum. Di ujung lain dari kolam raksasa, roh besar yang ganas itu masih terbaring di sana, sepertinya sedang beristirahat. Melihat kedatangan Fang Yu, ia segera bangkit, dan kepalanya tertunduk dengan cepat, seolah memberi hormat. Fang Yu berada di bawah pohon hukum dan bermeditasi. Ada lebih dari 3.000 hukum di pohon itu, dan akan membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan dan menguasai semuanya. Fang Yu duduk, merasa seperti air tenang. Saya tinggal di sini selama seminggu. Jika waktunya habis, Anda akan membangunkan saya dan saya harus kembali ke Yuhuamen. Fang Yu berkata pada Beibei. Wow, Beibei menjawab. Fang Yu menutup matanya dan mulai memperbaiki hukum. Tapi Beibei melompat dari bahu Fang Yu dan terbang menuju roh raksasa yang ganas di kejauhan. Roh garang itu segera membenamkan kepalanya di kolam, tubuhnya gemetar. Tapi Beibei terbang di depannya, mengibarkan gigi dan cakarnya di udara, terus-menerus berteriak, tidak tahu apa yang ditegurnya. Di dalam rumah kayu di pinggiran kota Tino. Penatua Ge bermeditasi seperti biasa, tetapi lelaki tua berjubah abu-abu itu gelisah di dalam ruangan, terkadang duduk, terkadang berdiri. Dan berkeliaran di luar ruangan kayu. Tiba-tiba datang ke tempat seperti itu untuk menghindari pusat perhatian, membuatnya merasa bingung. Turunlah, tidak peduli betapa tidak sabarnya kamu, kata Ge tua dengan mata terpejam. Ge tua, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Tiange untuk membalas pesan kami? Ini masalah besar, orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan cemas, jika mereka membalasnya suatu hari nanti, bahaya kita akan meningkat. Jangan khawatir, orang yang dicari Fang Yu tanpa ragu-ragu menghabiskan banyak jimat ajaib kini ada di tangan kita. Bahkan jika kita kembali ke paviliun Wandao dan memberitahu Fang Yu beritanya, Fang Yu tidak berani melakukannya apapun. Ge Old berkata dengan ringan, alasan tinggal di sini untuk berjaga-jaga. Faktanya, Tuan Ge sangat masuk akal. Orang tua berjubah abu-abu juga tahu bahwa orang tua itu sangat masuk akal. Tetapi untuk beberapa alasan, meskipun dia memahami kebenaran ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu masih merasa cemas dan cemas. Mungkin itu terkondensasi menjadi entitas dengan aura kemarin, berhadapan langsung dengan Fang Yu, membuatnya takut. Singkatnya, dia masih memiliki firasat buruk. Bahkan sekarang nampaknya mereka tidak akan terluka sama sekali. Ge tua, apa yang terjadi dengan klan Yin Yang? Tiange juga seharusnya tahu, kan? Lelaki tua berjubah abu-abu itu bertanya. Saya harus tahu, jawab Ge tua. Jadi, apa yang akan dilakukan Tiange? Lelaki tua berjubah abu-abu itu bertanya.
Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Yin Yang atau apa yang terjadi di sini, orang kuncinya adalah Fang Yu. Penatua Ge menjawab, oleh karena itu, Tiange pasti akan memperhatikan Fang Yu dan mengirimkan personel terkait untuk memberikan sanksi kepada Fang Yu. Adapun siapa yang akan dikirim dan bagaimana memberikan sanksi, itu bukanlah sesuatu yang dapat kami ketahui. Yin dan Yang Agung, tanya lelaki tua berjubah abu-abu itu. Yin dan Yang Agung, Paviliun Tian juga akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Penatua Ge membuka matanya dengan mata dingin, dan berkata, bagaimanapun, tidak ada yang berani menyatakan perang terhadap Paviliun Wandao selama bertahun-tahun. Fang Yu dan Great Yin dan Yang untuk melakukan ini, harga yang mahal harus dibayar, jika tidak, reputasi Paviliun Wandao akan sangat terpengaruh, dan kehidupan di alam lain tidak akan mudah. Kedua orang inilah yang harus dibunuh. Orang tua berjubah abu-abu itu mengangguk, sedikit lega. Selama Tiange memperhatikan hal ini, lingkungannya akan lebih aman. Aula besar, tempat latihan. Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh Guru Agung Yin dan Yang pada hari kerja. Namun saat ini, selain Guru Yin dan Yang sedang bermeditasi, ada juga seorang wanita berkerudung. Wanita itu berada di depan Master Yin Yang, sedang memperbaiki cedera mata kirinya. Untungnya, murid Yin dapat disusun kembali, jika tidak, murid Dewa Yin dan Yang Anda tidak akan berguna. Kata wanita itu sambil berhadapan dengan mata kiri Yin dan Yang Agung. Tuan Agung Yin dan Yang tidak berbicara, tetapi menutup matanya. Fang Yu ini, apakah itu kuat? Wanita itu bertanya, tahukah kamu bagaimana murid Yin ini meledak di kursi ini? Tuan Agung Yin dan Yang bertanya secara retoris. Aku tidak tahu. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku hanya meliriknya, dan pupil matanya pecah. Guru Agung Yin yang memikirkan situasi saat itu, masih terkejut. Dia juga memiliki sepasang murid dewa. Wanita itu bertanya, tidak hanya itu, kecuali sepasang murid dewa, kekuatan fisik, kekuatan, dan bahkan pedang di tangannya, semuanya sangat kuat yang belum pernah aku pahami sebelumnya. Kata Tuan Besar Yin dan Yang gelombang www.novelringan.com gelombang sebelum dia melepaskan pedangnya, aku masih merasa bisa melawannya. Tapi ketika dia mengeluarkan pedangnya dan menaruhnya di depan leher kursi ini menyadari bahwa itu pasti bukan lawannya. Petik 2. Jadi, kamu menyerah di depan umum. Wanita itu tampak memiliki sedikit senyum di nadanya. Tidaklah memalukan untuk mengakui kekalahan. Sungguh bodoh dan menyedihkan mati tanpa bisa melakukan apapun. Yin Yang berkata dengan tenang, saya mengaku kalah, hanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Petik 2. Bagaimana setelah itu? Fang Yu membiarkanmu pergi begitu saja. Wanita itu bertanya, dia juga pria bijak, mengetahui bahwa tidak ada gunanya membunuh kursi ini, tetapi dia terkena skema Paviliun Wandao, kata Tuan Besar Yin dan Yang. Ini kursi telah menyerahkan segel gunung yang rusak, tetapi benda itu tidak terlalu berguna, dan akan dikembalikan kepadanya jika dikembalikan. Apa reaksi dari Paviliun Wandao? Wanita itu bertanya lagi, bagaimana reaksi mereka? Sekarang semua Paviliun Wandao di klan Yin yang telah dihancurkan oleh kursi ini, dan personel terkait dibawa ke ruang bawah tanah di berbagai wilayah. Penguasa Agung Yin yang mencibir, saat ini tidak ada Paviliun Wandao tingkat tinggi. Ayo hubungi kami. Paviliun Wandao telah mampu berdiri tegak selama bertahun-tahun, haruskah memiliki fondasi yang cukup kuat? Wanita itu bertanya. Petik 2. Saya tidak tahu, saya tidak peduli, kata Sang Tuan Besar Yin dan Yang. Jika mereka berani menghitung kursi ini harus membuat mereka membayar harga darah. Wanita itu berhenti berbicara, dan membantu Guru Yin yang memperbaiki murid Yin sepenuhnya, lalu melangkah kembali dan mengemasi kotak medis yang dibawanya. Dokter Jenius, saya sudah lama tidak mengenal Anda, tapi itu tidak terlalu pendek, tapi saya masih belum tahu nama keluarga Anda. Guru Agung Yin dan Yang memandang di belakang wanita itu dan berkata, tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan namaku. Wanita itu menjawab dengan ringan tanpa menoleh ke belakang. Tidak bisakah kamu menyebutkan nama keluarga? Yin Yang bertanya, ada juga kadarmu, yang kelihatannya sembrono, tapi nyatanya kamu tidak bisa melihat wajahmu melalui cadar. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang alasannya. Juga, setelah beberapa saat, saya harus pergi dari sini. Sangat, sayang sekali. Tuan Agung Yin dan Yang bangkit dan berkata, Anda telah mengobati beberapa luka lama di tubuh Anda.
Sekarang Anda telah membantu saya memperbaiki murid Yin. Kebaikan Anda, kursi ini harus terbayar. Kamu telah membayar batu Yin Yuan sebagai hadiah, itu sudah cukup. Kata wanita itu, tidak, tidak, kamu akan pergi dari sini, kursi ini pasti memberimu hadiah yang besar. Kata Yin dan Yang, pada saat ini, wanita itu telah menyortir kotak medis dan berbalik menghadap guru Yin Yang. Apa yang kamu inginkan? Tuan Besar Yin dan Yang bertanya, selama tersedia di kursi ini, saya dapat memberikannya kepada Anda. Saya hanya menginginkan batu Yin Yuan. Wanita itu menjawab, batu Yin Yuan masih akan memberimu kursi ini. Ini adalah hadiah lainnya. Yin dan Yang Dazun berkata, terima kasih kepada Dr. Genius atas bantuan Anda selama ini. Mendengar ini, wanita itu berhenti berbicara dan tampak berpikir. Kursi ini memiliki banyak pil roh langka, instrumen magis, jimat. Selama kamu mau, kursi ini punya, aku bisa memberikannya padamu. Yin yang berkata lagi, wanita itu menoleh, pandangannya seolah tertuju pada tongkat emas di samping Tuan Besar Yin dan Yang. Melihat pemandangan ini, Tuan Besar Yin dan Yang tersenyum pahit, Dr. Genius, tongkat kerajaan ini telah mengenali Tuhan, jadi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Petik 2. Apakah Anda memiliki senjata ampuh? Wanita itu bertanya, senjata. Guru Agung Yin yang terkejut sejenak, dan bertanya, ya, aku ingin senjata paling ampuh di tanganmu, kata wanita itu, pedang atau pisau, atau tombak. Aku benar-benar memiliki banyak senjata di tanganku, tapi yang paling kuat, seharusnya adalah ini. Kata Tuan Agung Yin dan Yang sambil mengangkat tangan kanannya. Bas, cahaya terang menyala. Beberapa detik kemudian, sebuah busur besar muncul di tangan Tuan Besar Yin dan Yang. Posisi anak panah busur besar ini seolah-olah bertatahkan permata platinum, bersinar dengan semburan cahaya. Di kedua sisi busur besar, Anda dapat melihat sayap berwarna putih keperakan. Ini adalah busur Dewa Bulu Perak. Ini belum dinilai, tapi levelnya tidak akan pernah lebih rendah dari level suci. Yin yang berkata, ini adalah senjata ofensif paling kuat di tangan kursi ini, dipadatkan dengan auranya sendiri. Busur dan anak panah dapat menyebabkan kekuatan penghancur dan kematian yang sangat mengerikan dalam sekejap. Hanya saja, Dr. Genius, apakah kamu yakin menginginkan senjata? Dengan profesimu, kamu tidak membutuhkan senjata mematikan yang begitu kuat. Wanita itu tidak berbicara, hanya mengulurkan tangannya. Guru Besar Yin dan Yang terkejut sesaat, berjalan ke depan, menyerahkan busur bulu perak ilahi kepada wanita itu, dan berkata, ini agak berat, tolong pegang dengan kuat. Wanita itu mengangguk dan mengambil busur bulu perak. Sambil memegangnya di tangannya, dia mengangkatnya sedikit, lalu mengamatinya dengan cermat. Saya benar-benar tidak dapat melihat bahwa Anda sebenarnya tertarik pada senjata. Guru Agung Yin yang berkata dengan heran. Saya menggunakannya sebagai hadiah. Wanita itu berkata tanpa malu-malu sambil memperhatikan busur Dewa Bulu Perak. Berikan, kursi itu agak enggan, kata Guru Agung Yin dan Yang. Kamu tidak akan kembali, kan? Wanita itu mengangkat kepalanya dan bertanya. Haha, hanya bercanda, bagaimana kamu bisa kembali setelah mengatakan sesuatu? Yin Yang tersenyum, busur ilahi bulu perak sudah menjadi milikmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku masih penasaran, kamu mau memberikannya kepada siapa? Berikan padaku, saudara. Wanita itu menjawab setelah melihat ke arah Yin Yang. Kamu masih punya adik laki-laki. Guru Agung Yin yang bahkan lebih terkejut lagi. Wanita itu tidak menjawab, dan memasukkan busur bulu perak yang sangat berat ke dalam cincin penyimpanan. Aku pergi, kata wanita itu. Kamu lupa tentang ini. Guru Agung Yin dan yang menyerahkan tas penyimpanan kepada wanita itu lagi dan berkata, semua batu Yin Yuan di kursi ini diberikan kepadamu. Terima kasih, jawab wanita itu. Apakah ada peluang untuk bertemu lagi di masa depan? Guru Agung Yin yang bertanya. Saya tidak tahu, seharusnya ada. Wanita itu mengambil tas penyimpanan dan berkata. Di kolam raksasa, di bawah pohon hukum, Fang Yu terus-menerus memahami hukum pohon. Ada lebih dari 3.000 undang-undang, sebagian besar tidak sulit, dan sangat mudah dipahami. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Segera, seminggu berlalu. Busur, Bebe cukup tepat waktu,
terus-menerus menelepon 360 derajat di sekitar Fang Yu, bertindak sebagai jam alarm. Fang Yu membuka matanya dan cahaya ilahi muncul. Mungkin karena dia telah menguasai terlalu banyak hukum dalam seminggu terakhir, dan saat dia membuka matanya, kekuatan berbagai hukum muncul di matanya. Sudah seminggu begitu cepat. Fang Yu menghela nafas lega, berdiri, meregangkan tubuh. Lalu dia berbalik, akimbo, dan melihat hukum di pohon. Dalam seminggu, dia akhirnya memahami hukum hampir 100 dao. Kecepatan ini cukup cepat. Dengan kata lain, dalam waktu 36 minggu, saya bisa menguasai semua ini, pikir Fang Yu. Berpikir seperti ini, Fang Yu berbalik lagi dan menatap Beibei. Oke, buka portalnya, ayo kembali ke gerbang Yuhua. Wow, Beibei melepaskan tanda itu seperti sebelumnya. Fang Yu dengan cepat melewati sasaran gelombang www.novelringan.com gelombang dan kembali ke gunung belakang Yuhuamen. Ketika Beibei juga melewati tanda itu menghilang. Berdiri di tanah gunung belakang, Fang Yu sedikit linglung saat ini. Dia baru menyadarinya sekarang, dia benar-benar kembali ke gerbang Yuhua melalui tanda Beibei. Dia awalnya mengira bahwa tanda itu hanya dapat digunakan untuk kembali ke pohon hukum, tetapi tidak dapat kembali ke gerbang Yuhua. Namun kini tampaknya tanda tersebut memang telah menjadi portal. Beibei membantu Fang Yu menyamar untuk memecahkan masalah besar. Itulah masalah yang tidak mudah menular di Datian Chensing. Apakah kamu hanya bisa berteleportasi ke tempat yang tadi kamu datangi? Fang Yu bertanya sambil menatap Beibei. Wow, Beibei melambaikan kakinya. Fang Yu menganggapnya sebagai penegasan. Meski begitu, lumayanlah, setidaknya selama kamu membawa Beibei ke tempat itu sekali, kamu bisa mengirimkannya ke sana setelahnya. Ini menghemat banyak waktu, Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah memahaminya, Fang Yu melompat turun dari gunung belakang dan menemukan jalan Sujia. Apakah ketiga pria bertopeng itu kembali minggu ini? Fang Yu bertanya. Tidak, Sujialu menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan hampa, kemana mereka pergi? Fang Yu tidak menjawab, tapi membuang muka. Sepertinya kalau 2 minggu sampai 2 minggu, 1 minggu saja tidak cukup. Memanggil. Pada saat ini, terdengar suara terobosan di udara. Fang Yu dan Sujialu menoleh dan melihat ke udara di sebelah kanan. Orang yang datang adalah Chen Ye. Dia mendekat dengan cepat dan jatuh di depan Fang Yu, ekspresinya sangat dingin. Kepala, mereka mengirim seseorang untuk mencarimu, kata Chen Ye. Siapa? Fang Yu bertanya. Mereka bilang mereka dari Tiange. Chen Ye berkata dengan dingin. Tiange. Fang Yu mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Jadi Fang Yu menoleh dan menatap Sujialu. Saya belum pernah mendengarnya. Sujialu menggelengkan kepalanya. Mereka seharusnya menjadi organisasi tingkat atas di Paviliun Wandao, kata Chen Ye. Paviliun Wandao. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, sampai jumpa. Wow, ketiganya pergi ke gerbang Yuhuamen bersama-sama. Saat ini, 2 pria berpakaian putih berdiri di depan gerbang. Di kepala mereka juga memakai topi hitam mirip topi hitam. Apakah kamu di sini untuk bernegosiasi denganku atas nama Wandaoge? Fang Yu terjatuh di depan mereka dan bertanya. Kepala Fang, aku sudah lama dikagumi. Kedua pria itu memiliki wajah yang sangat anggun, dan mereka saling memberi hormat. Fang Yu memicingkan mata ke arah mereka. Apa yang ingin kamu katakan? Buka saja pintunya, jangan berkeliling, kami tidak punya apa-apa untuk ngobrol denganmu. Chen Ye di samping berkata dengan dingin. Salah satu pria berpakaian putih melirik ke arah Chen Ye dan tersenyum dan berkata, Penatua Chen Ye, tolong jangan marah. Kami berdua dari Tiange, Diaken berjubah putih dari Tiange. Kali ini kami di sini hanya untuk pejabat eksekutif kami. Sampaikan saja beberapa kata kepada Kepala Fang. Penatua Chen Ye. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika dia mendengar nama ini. Chen Ye adalah tetua dari Sekte Yuhua. Dia hanya menjelaskan kepada banyak murid di sekte tersebut. Bagaimana Tiange bisa tahu, mengapa kalian para eksekutif tidak datang ke sini sendirian? Fang Yu bertanya, aku harus mengganggu kalian berdua untuk berlari sejauh ini. Pejabat eksekutif saat ini sedang sibuk dengan urusan lain, jadi saya tidak bisa keluar untuk saat ini. Seorang diaken berkata dengan senyuman di wajahnya, setelah dia selesai menangani urusannya, dia harus menemuimu secara pribadi dengan Kepala Fang. Tentu saja, lebih baik tidak bertemu. Lagi pula,
mereka yang bertemu dengan pejabat eksekutif kita tidak akan berakhir dengan baik. Itu membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika kamu datang ke sini hanya untuk mengatakan beberapa ancaman, maka tidak perlu bicara lagi, itu tidak ada artinya. Kedua diaken berbaju putih itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, sebaliknya, Ketua Fang, kami di sini kali ini, untuk berdamai. Oh, Fang Yu memicingkan matanya dan menatap diaken itu. Kami sudah mengetahui tentang perbuatan Kepala Fang, dan kami juga tahu bahwa Kepala Fang sangat kuat. Kata diaken, jadi, Tiange kami tidak bermaksud menjadi musuh Kepala Fang. Terlebih lagi, Yu Huamen adalah orang nomor satu di masa lalu. Zhongmen, kami, Paviliun Wandao, semua sangat menghormatinya, dan tidak ingin menjadi musuh Yu Huamen. Jangan sial, apakah kamu menghormati gerbang bulu? Kata Chen Ye dengan ekspresi dingin di matanya. Kedua diaken berbaju putih menatap Chen Ye sekilas, dan menatap Fang Yu lagi, tidak memperhatikan. Jangan membicarakan hal lain, bagaimana kamu berbicara tentang perdamaian? Fang Yu mengangkat alisnya, sederhana sekali. Kepala Fang hanya perlu menandatangani kontrak aliansi dengan kami atas nama Yu Huamen, dan kami akan mengembalikan biksu bernama Huaixu yang Anda cari. Seorang diaken berkata, sejak saat itu, hubungan kami dengan Kepala Fang dan Yu Huamen adalah sekutu. Lupakan saja apa yang terjadi sebelumnya. Fang Yu bertanya, ya, penghapusan. Selain itu, kami akan memberikan kompensasi yang besar kepada Kepala Fang, kata diaken. Sepertinya kamu bingung, kata Fang Yu. Masalah ini memang Paviliun Wandao kita yang salah dulu, jadi, tidak peduli berapa banyak kompensasi yang harus kita bayarkan, diakon itu tersenyum. Lalu apa batasan kontrak itu terhadapku? Fang Yu bertanya lagi. Tidak terlalu banyak kendala, hanya Kepala Fang yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu tetua kehormatan Paviliun Wandao kita. Diakon itu masih memiliki senyuman di wajahnya dan berkata, tapi yakinlah, ini adalah sebuah nama. Kami tidak melakukannya, dan kami tidak punya hak untuk meminta Kepala Fang melakukan apapun. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Su Jialu dan Chen Ye berubah. Persyaratan kontrak aliansi ini mungkin terdengar sepele, namun nyatanya berdampak signifikan. Setelah ditandatangani, Fang Yu menjadi tetua kehormatan Paviliun Wandao dan anggota Paviliun Wandao. Dengan mengingat hal ini, apa yang terjadi dengan Yu Huamen? Bagi biksu dan sekte lain, bisa menjadi sesepuh kehormatan Paviliun Wandao mungkin merupakan hal yang baik atau bahkan kebanggaan. Tapi bagi Yu Huamen, sama sekali tidak. Belum lagi kejayaan dan kecemerlangan Yu Huamen di masa lalu, sekarang, meskipun masih dalam tahap kebangkitan, ini telah menjadi gerbang Xinjiang Selatan pertama di antara banyak orang. Dengan momentum seperti itu, bagaimana Wandao Gehede bisa memasukkan Fang Yu ke dalam pintu? Meski hanya sebuah nama, itu tidak akan berhasil. Kontrak aliansi macam apa ini? Ini jelas merupakan kontrak keamanan. Kepala Fang, mohon pertimbangkan baik-baik, kami sangat tulus. Seorang diaken terus berkata ketika Fang Yu sedang berpikir. Sial, mata Chen Ye memerah, dan dengan marah menyela kata-kata diaken itu. Apa pendapatmu tentang gerbang bulu kami? Tidak mungkin kami menandatangani kontrak aliansi denganmu. Wajah diakon itu sedikit berubah, memandang Chen Ye, mengerutkan kening dan berkata, Penatua Chen Ye, harap tenang. Tenang, Chen Ye sangat marah sehingga dia mengambil 2 langkah ke depan, melepaskan basis budidayanya. Kedua diaken, berjubah putih itu tidak panik, mereka hanya menatap Fang Yu. Kepala Fang, sebaiknya Anda melihat kompensasi yang kami berikan gelombang www.novelringan.com gelombang kami benar-benar tulus. Seorang diaken berkata, kita tidak perlu menemui jalan buntu. Ini hanya untuk kita. Ini akan menghasilkan situasi di mana keduanya kalah dan kalah. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Apakah keduanya akan kalah? Tidak. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata, setelah Anda memulai, kekalahan dan cedera adalah Paviliun Wandao Anda, dan kami tidak akan memiliki apapun. Wajah kedua diaken berjubah putih berubah. Kepala Fang, maksudmu, kata diaken dengan wajah jelek. Maksudku sangat jelas, seperti yang dikatakan Penatua Chen Ye, kontrakmu, omong kosong. Fang Yu berkata, dan kamu juga omong kosong. Kamu, sebagai diaken Tiange, mereka telah melihat semua jenis master sekte, hierarki, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi.
Pembangkit tenaga listrik ini tidak mengatakan dengan hormat, setidaknya mereka memberikan wajah dan kesopanan yang cukup untuk menghadapinya. Mereka tidak menyangka Fang Yu di depan mereka akan menunjuk dan mengutuk mereka. Kepala Fang, jangan lupa, orang yang ingin kamu temukan masih bersama kami, kata seorang diakon dingin. Bentak, sebelum dia selesai berbicara, terdengar tepuk tangan meriah. Ah, diakon itu berteriak, dan dia terbang beberapa meter jauhnya, memegangi wajah kirinya dan berguling, menangis kesakitan. Diakon yang berdiri di tempat yang sama memasang ekspresi terkejut dan mundur beberapa langkah. Kamu berani melakukannya. Apakah kamu berani melakukannya? Diakon itu mengertakkan gigi dan meraung pucat. Saat aku melihat Huaixu, kuharap dia tidak terluka. Jika tidak, kalian Paviliun Wandao akan membeli peti mati dan bersiap untuk masuk ke dalam tanah. Fang Yu berkata dengan hampa, aku tidak akan membunuhmu sekarang karena orang-orang masih di tanganmu. Tapi kamu tidak selalu menggunakan dia untuk mengancamku, karena aku mengancam. Nada suara Fang Yu mengandung niat membunuh yang berani. Entah itu Diaken yang jatuh ke tanah dan melolong, atau Diaken yang berdiri, seluruh tubuhnya terasa dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Bahaya, sangat berbahaya. Gaya Fang Yu yang tidak bermain kartu sesuai rutinitas membuat mereka merasa sangat ketakutan. Anda tahu, sekarang mereka menyandera di tangan mereka. Mereka seharusnya lebih unggul, namun di depan Fang Yu, mereka diancam, bahkan terluka parah. Apa kebenarannya? Bagaimana para penculik bisa diancam? Namun, saat ini, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya ingin melarikan diri. Pergi, jangan merusak pemandangan di sini. Jika pejabat eksekutif Anda ingin datang, biarkan dia datang. Fang Yu berkata dengan dingin, selain itu, jika kamu ingin menegosiasikan persyaratan denganku, bawalah Huaixu sendiri kepadaku. Bagi orang-orang, semuanya dilarang. Jika suasana hatiku sedang buruk, kemungkinan besar aku akan menghajarmu. Wajah diakon itu pucat, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik dan menarik temannya yang masih meratap, berbalik dan terbang, seperti seekor anjing di dalam rumah. Melihat kemunculan kedua orang ini yang melarikan diri, Su Jialu tidak dapat menahan tawa, sama seperti beruang, menurut saya betapa kuatnya Tiange. Paviliun Tian adalah tingkat atas dari Paviliun Wandao. Mendengarkan nada bicara mereka, pasti ada banyak orang kuat, kata Chen Ye dengan ekspresi dingin. Dengan cara ini, Paviliun Wandao berada di bagian terbawah dari keseluruhan struktur organisasinya. Paviliun ini berhadapan langsung dengan para biksu dari semua lapisan masyarakat dan menghasilkan uang melalui berbagai bisnis. Su Jialu menyentuh dagunya dan berkata, dan Tiange adalah Paviliun Wandao. Organisasi tingkat atas Republik Rakyat Tiongkok hanya akan memintanya keluar dari Paviliun Tian untuk menanganinya jika menemui masalah yang relatif serius. Oleh karena itu, Paviliun Tian adalah pilar sebenarnya dari Paviliun Wandao yang mampu berdiri tegak di langit yang luas. Jika tidak, dengan mengandalkan Diaken dan Master Paviliun-Paviliun Wandao di berbagai tempat, Paviliun Wandao seharusnya sudah lama ditutup, dan mereka tidak akan mampu menangani sekte lokal tingkat 3 atau 4 di berbagai tempat. Situasinya disebutkan oleh Su Jialu adalah kemungkinan besar. Fang Yu masih bingung sebelumnya, bahwa sepertinya tidak ada orang kuat di Paviliun Wandao di mana-mana. Tapi sekarang, pada pandangan pertama, semua orang kuat di Paviliun Wandao ada di disebut Paviliun Tian. Hanya saja pihak lain hanya mengirimkan 2 diaken berjubah putih hari ini, yang terlihat seperti ujian. Kepala, kamu dapat melihat bahwa mereka sangat takut padamu. Su Jialu berkata, jika tidak, pejabat eksekutif harus datang langsung ke pintu kali ini. Fang Yu sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Menurutnya, mengirimkan 2 diakon berbaju putih untuk datang adalah tindakan yang sia-sia. Tiange, apa tujuannya melakukan ini? Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Jialu memandang Fang Yu dan bertanya, mereka memiliki sandera di tangan mereka. Kami benar-benar tidak bisa bergerak. Tunggu, Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, tunggu apa lagi? Su Jialu bertanya dengan hampa. Tunggu sampai ketiga pria bertopeng itu kembali. Fang Yu berkata, jika mereka berhasil mengunci posisi Huaxu, mereka dapat menghentikan permainan. Jadi ketiga orang bertopeng itu pergi, kata Su Jialu terkejut. Peran mereka mengumpulkan intelijen, tapi tidak bisa diandalkan. Saya tidak tahu,
saya harap bisa diandalkan, kata Fang Yu. Menurutku tidak mudah untuk sukses. Datian Chensing sangat besar dan paviliun Wandao begitu banyak. Su Jialu menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu hasilnya, mereka akan kembali dalam waktu seminggu. Kata Fang Yu sambil berbalik dan berjalan menuju gerbang Yuhua. Kemudian, lantai 3 paviliun Wandao di kota Tianlong. Penatua Ge dan Diaken, semuanya membungkuk hormat pada saat ini, menunggu kedatangan orang penting. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki. Seorang pria berjubah platinum dan mahkota emas berjalan ke atas dan muncul di depan mereka berdua. Temui Tuan Xuanbing. Penatua Ge dan lelaki tua berjubah abu-abu berbicara bersama dengan hormat. Wajah pria itu putih dan tidak berguna, matanya sangat agung, dan dia memiliki aura atasan yang kuat. Dia melirik ke arah Ge tua, yang sedang menundukkan kepalanya, tanpa ekspresi, berjalan langsung ke kursi yang telah disiapkan di depannya, dan duduk. Terima kasih, kalau tidak, kenapa aku harus datang ke sini? Xuanbing berkata dengan dingin. Mendengar ini, wajah Ge Lao berubah sedikit dan dia mengangkat kepalanya dan berkata, Tuanku, bawahan. Petik 2. Anda tidak perlu menjelaskan, saya tahu persis apa yang telah Anda lakukan. Di depan saya, jangan membuat alasan. Xuanbing mengerutkan kening dan menyela Penatua Ge. Wajah Ge Lao menjadi pucat. Sepertinya Tiange benar-benar mengetahui segalanya. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan memuaskan, Anda akan baik-baik saja. Tapi jika muncul masalah yang lebih besar, Anda harus bertanggung jawab. Xuanbing berkata lagi, ya, Tuan Xuanbing, saya mengerti bahwa saya telah melakukan kesalahan besar, dan saya akan bertanggung jawab. Ge tua menjawab berulang kali. Duduk di kursi, ekspresi Xuanbing masih sangat suram, dan lelaki tua berbaju Ge dan lelaki tua berjubah abu-abu sangat cemas saat ini. Mereka bisa merasakan suasana hati Xuanbing sedang tidak baik, dan emosinya sangat panas. Masuk akal jika hal ini tidak terjadi. Baru saja, saya mengirim 2 diaken saya untuk menguji Fang Yu. Xuanbing berkata dengan sangat dingin di matanya. Salah satu dari mereka terluka parah, dan Fang Yu tidak berniat berdamai. Gelombang www.lightnovelpdf.com Gelombang Penatua Ge dan lelaki tua berjubah abu-abu memahami mengapa emosi Xuanbing begitu keras. Tampaknya ini karena ini. Tuan Xuanbing, Fang Yu tidak makan keras dan lembut, kita tidak punya pilihan lain selain menyingkirkannya. Penatua Ge berkata, Tuan dari Paviliun Tian seharusnya sudah mempunyai kesimpulan mengenai masalah ini, bukan? Xuanbing menatap Penatua Ge dengan dingin, dan berkata, tentu saja saya harus menghapusnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghapusnya? Fang Yu berturut-turut menghancurkan Sekte Api Ekstrim, Istana Surgawi, dan bahkan Tuan Besar Yin dan yang berlutut di depannya. Kekuatan seperti itu, jika kita ingin mengalahkannya secara langsung, kita harus membayar mahal harga, kata Xuanbing Han. Bagi kami, ini mahal dan manfaatnya minimal. Lalu apa yang akan kita lakukan? Orang tua berjubah abu-abu itu bertanya dengan takjub, mungkinkah Fang Yu ditinggal sendirian? Xuanbing menatap pria tua berjubah abu-abu itu dengan dingin. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah, dia segera diam dan menundukkan kepalanya. Kita harus menggunakan metode lain untuk menyingkirkan Fang Yu. Xuanbing berkata, kami tidak bertarung langsung. Setidaknya kami, Paviliun Wandao, tidak bisa melawannya secara langsung. Mata Ge tua sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengerti maksud Xuanbing. Tuan Xuanbing, apa maksudmu, kata Ge tua. Bukan itu yang saya maksud, itu yang dimaksudkan oleh orang bijak dari Kam Senji. Xuanbing berkata dengan dingin, waktunya belum tiba, tapi karena kelakuanmu yang ceroboh, ditambah dengan permusuhan Sang Yu terhadap kami, itu hanya bisa dilakukan terlebih dahulu. Strategi yang digunakan saat itu. Strategi tahun ini. Ekspresi Ge tua dan lelaki tua berjubah abu-abu berubah. Terutama Ge Lao, wajahnya dengan cepat menunjukkan senyuman dingin. Saya setuju dengan strategi ini. Ge tua segera berkata, bagaimana Yu Huamen mati saat itu? Sekarang, aku akan menyalinnya lagi, kata Xuanbing.